Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Aprilia, NPM 2251009 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Yudi Priyo Amboro SHM Hum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus dengan 3 pandangan perspektif hukum. Untuk itu, saya akan menganalisis kasus mengenai kasus Mbok Minah yang mencuri 3 butir buah kakao. Kasus ini terjadi pada Kamis 19 November tahun 2009, di mana Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang dipimpin oleh Muhlis Bambang Lukmono memvonis Mbok Aminah dengan kurungan 1 bulan 15 hari penjara dikarenakan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Barang yang dicuri Mbok Aminah ini pun berupa 3 butir buah kakao senilai Rp30.000. Kejadian ini berawal pada 2 Agustus tahun 2009, di mana Mbok Aminah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo. Pada itu, Mbok Aminah memetik 3 buah kakao yang sudah matang di lahan perusahaan tempat ia bekerja. Namun, tak terbesit ada niat jahat atau apapun di dalam pikirannya, dan kejadian itu pun dilihat oleh salah satu mandor pekerja di lahan tersebut juga. Nenek Aminah pun mengakui bahwa dia telah melakukan perbuatannya tersebut dan meminta maaf kepada mandor tersebut serta mengembalikan barang yang dia curi atau 3 butir buah kakao tersebut. Namun tak lama, sekitar seminggu kemudian, Mbok Aminah mendapat panggilan dari pihak kepolisian dan menjalankan penyidikannya hingga ke pengadilan selama 3 bulan tanpa didampingi oleh seorang pengacara hukum. Sebelum saya menjelaskan tentang analisis kasus di atas, saya akan menjelaskan tentang 3 perspektif hukum. Yang pertama adalah mazhab hukum kodrat atau yang biasa kita sebut dengan hukum alam. Aliran hukum alam merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini telah berkembang selama 2500 tahun yang lalu. Aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif atau hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Aliran hukum alam timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Menurut para penganut aliran ini, hukum alam bersifat universal dan abadi, berlaku sepanjang masa dan berlaku bagi semua bangsa. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam ini. Pandangan Aristoteles mengenai hukum alam, yaitu menurut Aristoteles adalah murid dari hukum kodrat atau hukum alam ini. Menurutnya hukum ada 2 macam aliran, yaitu hukum yang berlaku dikarenakan penetapan penguasa, dan yang kedua adalah hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia itu sendiri. Selanjutnya, hukum alam memiliki beberapa sumber-sumber hukum. Yang pertama adalah irasionalisme atau yang dapat kita sebut dengan hukum alam yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua adalah hukum rasionalisme atau hukum alam yang bersumber dari rasio manusia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah hukum empiris, yaitu hukum alam yang bersumber dari panca indera manusia itu sendiri. Maka daripada itu, jikalau analisis kasus di atas atau kasus Mbok Aminah ini dikaitkan dengan hukum alam, maka akan muncul apakah majelis hakim sudah memvalidasi tentang moral yang ada, dikarenakan dapat kita ketahui kondisi fisik pelaku yang sangat lemah, dikarenakan usia Mbok Aminah sendiri sudah berumur 55 tahun yang bisa dibilang cukup tua. Yang kedua, barang yang diambil berupa 3 buah kakao yang hanya sekitar Rp30.000 saja menurut jaksa.
Dan yang ketiga adalah tidak adanya niatan jahat di dalam diri pelaku atau Bu Aminah itu sendiri. Indikasinya adalah pelaku tidak mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan dia mengambil buah itu sendiri di perusahaan di tempat dia menggarap lahan. Dan pelaku pun sempat meminta maaf kepada mandor yang ia temui. Dan pelaku pun sudah mengembalikan barang curiannya itu, yaitu berupa buah kakao yang sudah dia ambil itu. Yang kelima adalah pelaku adalah pekerja di perusahaan tersebut. Bisa jadi pelaku punya rasa kepemilikan terhadap kakao tersebut karena dia juga yang merawatnya, maka dia mengambilnya. Jadi dia merasa bahwa karena dia yang merawatnya, maka dia berhak untuk mengambilnya juga. Yang keenam, reaksi dan opini publik yang dilihat dari opini media mayoritas memberikan dukungan kepada Bu Aminah itu sendiri. Dengan beberapa kondisi di atas, jika dikaitkan dengan aliran hukum alam, maka menurut pendapat saya, putusan majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan. Dikarenakan hukum alam sendiri adalah hukum yang mengatur tentang moral-moral yang ada. Mazhab selanjutnya adalah mazhab imperatif atau hukum positivistis. Positivisme beranggapan bahwa hukum dan moral harus dipisahkan, dan hukum tidak lain dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yang artinya hukum ini menentang aliran yang berkaitan dengan metafisika. Menurut Hans Kelsen, yang merupakan murid dari Immanuel Kant, hukum tidak menyatakan apa yang benar-benar terjadi, tetapi dia menentukan apa yang seharusnya terjadi atau memisahkan das solem dan das sein. Hans Kelsen sendiri ingin memurnikan hukum dari unsur-unsur atau anasir-anasir metafistis atau suatu yang di luar dengan akal, dan anasir-anasir atau sifat filosofis, sehingga dia berusaha membuang unsur-unsur yang tidak perlu atau irrelevan di dalam hukum tersebut. Jika kasus Bu Aminah tadi yang mencuri 3 butir buah kakao dikaitkan dengan hukum positivistis, maka di dalam kasus tersebut harus terdapat beberapa syarat atau pasal-pasal. Yang pertama, perbuatan mengambil atau mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Yang kedua, yang diambil harus sesuatu barang. Di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan lainnya. Dan di mana Bu Aminah sendiri termasuknya mengambil barang, yaitu 3 butir buah kakao tersebut. Yang ketiga, barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dimana seperti yang kita ketahui, pohon buah kakao ini adalah milik perusahaan di mana Bu Aminah tersebut bekerja. Dan yang keempat, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak. Namun menurut saya, di dalam kasus ini Bu Aminah sama sekali tidak memiliki niat buruknya, karena dapat kita ketahui saat mandor tersebut mengetahuinya, dia sudah mengembalikan barang tersebut dan meminta maaf kepada mandor tersebut. Jadi dia tidak jadi mengambil buah kakao tersebut. Andaipun memenuhi 4 elemen di atas, maka sebenarnya terdapat alasan menghapus pidana di luar undang-undang. Dalam konteks ini yaitu adanya izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apalagi dilakukan tanpa izin atau persetujuan. Untuk mazhab yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mazhab sosiologis. Mazhab sosiologis atau sosiologis hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Aliran ini berpandangan bahwa hukum muncul karena adanya gejolak sosial yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan aliran ini, maka hukum bukanlah norma-norma atau peraturan, namun melainkan gejala yang muncul dan menjelma dari hasil perbuatan atau perilaku di dalam lingkup masyarakat. Berikut adalah pandangan sosiologis hukum menurut para ahli. Menurut Ehrlich, Max Weber, Hammaker, hukum adalah gejala yang ada di masyarakat. Dimaksudnya di sini adalah hukum sebenarnya merupakan hasil pertentangan dan hasil pertimbangan di antara kekuatan sosial,
cita-cita sosial, institusi sosial, perkembangan ekonomi dan pertentangan, serta pertimbangan kepentingan-kepentingan golongan atau kelas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Di dalam mazhab sosiologis juga terdapat social jurisprudence, atau yang dapat dimaksudkan adalah merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat itu sendiri dan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat itu sendiri. Dari ketiga mazhab di atas, saya menyimpulkan analisis kasus Bu Aminah yang mencuri 3 butir buah kakao, yaitu adalah termasuk dalam mazhab sosiologis. Dikarenakan mazhab sosiologis berpandangan mengenai hal-hal yang terjadi di masyarakat dan manfaat yang baik bagi masyarakat, di mana mazhab ini sangat mementingkan hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Dimana jika kita lihat banyaknya dalam kasus ini banyaknya warga yang tidak setuju jika Bu Aminah ini dipenjara, dikarenakan Bu Aminah sudah melakukan semua hal untuk meminta maaf kepada pihak perusahaan itu. Seperti dia sudah meminta maaf kepada pihak perusahaan tersebut atau yang diwakilkan kepada mandor, dan dia tidak jadi untuk mengambil buah tersebut dengan dia mengembalikan buah kakao tersebut. Adapun dia tidak ada niatan buruk untuk mengambil atau niatan jahat untuk mengambil buah kakao tersebut. Namun dia hanya berniat untuk menanam kembali buah kakao tersebut di lahan garapannya. Oleh karena itu, jika kita pandang seharusnya Bu Aminah ini tidak mendapatkan hukuman tersebut, dikarenakan Bu Aminah juga termasuk salah satu warga yang sudah berumur atau sudah rentan dan tua, dikarenakan umurnya berumur 55 tahun, dimana jika dia dipenjarakan ditakutkan terjadi sesuatu saat ia masuk ke dalam penjara tersebut. Maka daripada itu, kesimpulan dari analisis kasus ini yaitu kasus yang terjadi kepada Mbok Minah yang mencuri 3 butir buah kakao adalah termasuk pada kasus mazhab sosiologis atau kasus yang mementingkan tentang kepentingan masyarakat dan kebaikan masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat diterima dengan adanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, ataupun analisis kasus yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam,